Di Temanggung, sayur-sayur itu selalu tampak segar, karena setiap helai daunnya disiram dengan darah manusia yang masih hangat. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di Desa Cangkring, Temanggung, hidup sepasang suami istri bernama Harto dan Ningsih. Mereka dikenal sebagai penjual sayur keliling yang sederhana. Setiap pagi, Harto mendorong gerobak kecil berisi sayur mayur segar hasil belanja dari pasar dini hari. Sementara Ningsih membantu menimbang, melayani pelanggan, dan mencatat pesanan di buku lusuh. Hidup mereka pas-pasan, cukup untuk makan dan membayar kontrakan rumah kecil di tepi jalan yang menuju pasar desa. Tak ada yang istimewa dari mereka selain keuletan bekerja dan keramahannya terhadap pelanggan. Namun nasib baik seolah menjauh dari mereka. Setiap kali musim hujan datang, sayur mereka cepat busuk. Pembeli sepi dan utang ke tengkulak makin menumpuk. Dalam diam, Ningsih sering menangis di dapur. Sementara Harto duduk di teras, sambil menatap jauh ke arah perbukitan Temanggung yang berkabut. "Apa kita bakal begini terus, Nduk?" tanya Harto suatu malam. Ningsih tak menjawab, hanya menatap suaminya dengan mata lelah. Malam itu, suara azan Isya bercampur dengan gonggongan anjing. Dan di kejauhan samar, terdengar bunyi seperti lonceng kecil yang bergema dari arah gunung. 3 hari setelah percakapan itu, Harto mengumumkan sesuatu yang aneh. Ia berkata kepada Ningsih bahwa akan pergi menemui seorang kerabat jauh di lereng Gunung Sumbing untuk mencari cara agar usaha mereka bisa bangkit lagi. Ningsih semula menolak karena tak pernah tahu Harto punya kerabat di sana. Namun Harto bersikeras, "Kalau ini berhasil, hidup kita bakal berubah," katanya dengan suara yakin yang terdengar asing. Sejak malam itu Harto menghilang. Ia tak pulang selama berminggu-minggu. Ningsih panik, melapor ke polisi, mencari ke rumah saudara, bahkan ke pasar-pasar tempat suaminya biasa berjualan. Tapi tak ada satu pun yang tahu kemana Harto pergi. Hingga pada malam ke-40, ketika Ningsih sudah pasrah, terdengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, Harto berdiri di sana dengan wajah pucat. Tubuhnya kurus, namun matanya menyala tajam. "Aku sudah menemukan caranya," katanya pelan. Sejak kepulangan Harto, segala sesuatu berubah cepat. Dalam waktu hanya 2 bulan, usaha mereka berkembang luar biasa. Gerobak butut mereka diganti dengan truk bak terbuka berwarna hijau tua, lengkap dengan tulisan "Sayur Segar Makmur Harto and Ningsih." Mereka tak lagi berjualan keliling, melainkan memasok sayur ke beberapa pasar besar di Temanggung dan Parakan. Tak ada yang tahu dari mana modal besar itu datang. Tapi setiap malam, truk mereka selalu berangkat jam 2 dini hari dan kembali sebelum subuh dengan muatan penuh sayur yang masih segar, seolah baru dipetik. Warga desa mulai berbisik-bisik. Banyak yang heran karena meskipun harga sayur di pasar naik turun, Harto dan Ningsih selalu punya stok melimpah. Bahkan saat para petani gagal panen akibat hama, truk mereka tetap penuh. "Mereka dapat sayur dari mana?" tanya salah satu pedagang lain di pasar. "Katanya dari kebun sendiri, tapi aku tak pernah lihat kebunnya," jawab yang lain dengan nada curiga. Ada yang bilang Harto memiliki gudang besar di daerah Kaliwungu, tapi tak pernah ada yang diizinkan masuk. Setiap malam dari arah gudang itu sering terdengar suara gerobak ditarik pelan, meski tak ada orang lewat. Beberapa warga yang tinggal dekat situ juga mencium aroma aneh, seperti campuran tanah basah dan daging mentah yang lama tak dicuci. Suatu hari, seorang pedagang baru bernama Rasti mencoba membuka lapak sayur tak jauh dari kios Ningsih di pasar. Awalnya semua berjalan normal, tapi seminggu kemudian, dagangan Rasti mulai membusuk meski baru dibeli pagi itu. Dia juga mengeluh sering melihat bayangan wanita berjalan di belakang lapaknya setiap subuh, padahal pasar masih sepi. Tak lama setelah itu, Rasti jatuh sakit parah dan terpaksa pulang kampung. Anehnya, sejak ia pergi, pembeli di lapak Harto dan Ningsih makin ramai. Kabar itu menyebar. Pedagang lain mulai resah, tapi tak berani menuduh. Setiap kali ada yang mencoba membuka usaha baru di dekat lapak mereka, hal yang sama selalu terjadi. Dagangan rusak, pembeli menghilang, dan pelaku usaha jatuh sakit. Di sisi lain, Harto dan Ningsih tampak semakin makmur. Rumah mereka kini besar dan bercat putih dengan pagar besi tinggi. Namun yang paling membuat warga bergidik adalah kebiasaan mereka setiap malam Jumat. Setelah Isya,
Truk mereka selalu berangkat ke arah utara, melewati jalan sempit menuju perbukitan. Tak pernah ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi truk itu selalu kembali sekitar pukul 3 dini hari dengan muatan tertutup terpal hitam. Sebiasa anak dia pernah mencoba mengikuti, namun selalu gagal. Mesin motor mereka tiba-tiba mati di tengah jalan, dan dari kejauhan terlihat bayangan besar, seperti orang berjalan menuntun truk di tengah kabut. Suatu malam, seorang sopir truk yang kebetulan berhenti di pinggir jalan dekat kebun tembakau melihat Harto menggali sesuatu. Ia mengaku melihat tangan Ningsih menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain putih ke lubang itu, lalu menutupnya dengan tanah sambil menancapkan batang sayur kangkung di atasnya. Sopir itu berlari ketakutan, dan sejak hari itu tak pernah mau melewati jalan itu lagi. Dalam waktu setahun, bisnis Harto menjelma menjadi pemasok sayur terbesar di wilayah Temanggung. Ia mempekerjakan puluhan karyawan, memiliki 2 truk tambahan, dan mulai memasok ke restoran-restoran besar. Namun semakin besar usahanya, semakin banyak kejadian aneh di sekitar mereka. Seorang pekerja pernah melihat Ningsih berbicara sendiri di tengah gudang kosong, seolah sedang berunding dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tertawa kecil, lalu tiba-tiba marah dan menendang karung sayur sampai sobek. Dari karung itu mengalir cairan merah seperti darah segar. Harto semakin tertutup. Ia jarang bicara dengan warga dan lebih sering menghabiskan malam di gudang. Setiap subuh sebelum pekerja datang, sudah terdengar suara seperti benda berat diseret di dalam sana. Orang-orang yang lewat sering melihat cahaya merah menembus celah pintu gudang, tapi tak berani mendekat. Suatu pagi, seorang karyawan baru bernama Yanto menemukan sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur berhari-hari. Saat memindahkan tumpukan kol, ia menemukan gumpalan kecil berbentuk seperti tangan bayi, namun dingin dan keras seperti batu. Ketika ia hendak memberitahu mandornya, tiba-tiba Harto muncul di belakangnya dengan wajah datar. "Kalau mau tetap kerja, jangan pernah bilang apapun tentang apa yang kau lihat di sini," katanya lirih. Sejak itu Yanto berhenti dan pergi dari desa tanpa pamit. Semakin hari Harto dan Ningsih tampak semakin makmur, namun juga semakin asing. Wajah mereka pucat, mata sayu, seolah tak pernah tidur. Namun tak satu pun dari mereka tampak menua. Warga mulai berani berbisik bahwa mereka mungkin telah melakukan pesugihan. Beberapa orang tua desa bahkan mengaku pernah mendengar kisah lama tentang pesugihan sayur di lereng Sumbing, tentang sepasang arwah petani yang mati kelaparan dan kini memberi kekayaan kepada siapapun yang berani memberi tumbal manusia setiap bulan purnama. Kabar itu membuat banyak warga takut tapi tak berani menegur. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur Temanggung, seorang pengemudi ojek sayur menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Di depan gudang Harto, truk mereka sedang diturunkan. Namun yang keluar bukan hanya sayur. Di antara karung wortel dan kol, terlihat rambut panjang yang masih basah, dan di bawah terpal hitam tampak tangan manusia terjulur lemas. Saat pengemudi itu berteriak, kilat menyambar, dan dalam sekejap seluruh lampu di sekitar gudang padam. Keesokan paginya gudang itu tampak seolah tak terjadi apa-apa. Truk bersih, sayur tertata, dan Ningsih tersenyum melayani pembeli. Namun satu hal yang berbeda. Di depan pintu gudang kini tergantung papan kayu bertuliskan, "Sayur segar makmur, dari tanah, kembali ke tanah." Sejak hari itu tak ada lagi yang berani bersaing dengan mereka. Bisnis sayur Harto dan Ningsih terus meluas, namun setiap kali truk mereka berangkat dini hari, anjing-anjing di sekitar desa menyalak panjang, dan warga menutup pintu rapat-rapat, berharap suara itu segera berlalu bersama kabut yang menutupi seluruh desa. Musim paceklik melanda Temanggung. Ladang-ladang layu, batang sayuran mengering, dan tanah retak-retak seperti kulit tua. Para petani menatap langit setiap hari dengan harapan hujan turun. Tapi yang datang hanyalah kabut dingin dan suara angin yang menggigilkan tulang. Namun di tengah penderitaan itu, hanya satu tempat yang tampak tak terpengaruh oleh bencana. Gudang sayur milik Harto. Gudang itu berdiri di pinggir jalan desa Kwadungan, dengan dinding seng berkarat dan pintu besar dari kayu jati. Anehnya, setiap malam truk-truk besar datang bergantian ke sana membawa muatan penuh. Padahal tak ada satupun yang tahu dari mana asal sayur-sayur itu, karena semua petani di sekitar sudah berhenti panen sejak sebulan lalu.
Warga mulai berbisik. Ada yang bilang Harto punya jaringan rahasia di luar kota. Ada pula yang percaya ia menyimpan sayur di ruang pendingin besar. Tapi orang-orang yang pernah lewat dekat gudangnya malam hari tahu, suara yang terdengar dari dalam bukan suara mesin pendingin, melainkan seperti suara napas berat yang bergema dari dalam tanah. Suara itu pelan, namun ritmenya hidup seolah ada sesuatu yang bernapas di bawah tumpukan sayur itu. Bagi warga, gudang itu bukan tempat biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka selalu menutup jendela lebih awal karena tahu akan ada truk datang sekitar pukul 2 dini hari. Truk itu berwarna hijau tua dengan logo sayur segar makmur yang kini terlihat kusam. Tak ada sopir di kabin, hanya lampu depan menyala redup, dan truk itu bergerak perlahan seolah dikemudikan oleh tangan tak terlihat. Ketika berhenti di depan gudang, pintu belakangnya terbuka sendiri, dan dari dalam keluar bau anyir yang menyengat, bercampur aroma sayur busuk dan darah hewan. Karyawan Harto yang bernama Slamet sudah lama curiga. Ia adalah satu dari sedikit orang yang diizinkan masuk ke area penyimpanan bagian dalam. Tempat tumpukan peti kayu disusun rapi. Setiap kali pagi tiba, Harto akan mengunci gudang dari luar, dan baru membukanya lagi sore hari. Padahal di dalam masih ada Slamet dan 2 pekerja lain. Tak ada jendela, tak ada ventilasi, hanya satu lampu pijar redup yang bergantung di tengah ruangan. Di salah satu sisi gudang, ada pintu besi kecil yang selalu dikunci gembok besar. Harto pernah bilang itu ruang penyimpanan sayur istimewa, dan siapapun dilarang mendekat. Namun sejak beberapa minggu terakhir, Slamet sering mendengar suara seperti sesuatu sedang menggerus atau mencakar dari balik pintu itu. Kadang diikuti suara lirih seperti orang berbisik. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Harto baru saja pergi dengan truknya, dan gudang ditinggalkan dalam sunyi. Slamet memutuskan untuk membuka salah satu peti kayu di sudut ruangan. Ia kini tahu dari mana sebenarnya asal sayur-sayur itu, karena bentuknya selalu aneh. Bordel yang terlalu panjang, kol yang tampak seperti kepala manusia menggulung, dan tomat yang warnanya seperti merah darah segar. Dengan tangan gemetar, ia mencongkel tutup peti itu menggunakan linggis kecil. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidungnya. Bukan bau sayur, tapi bau daging basi. Dari dalam terlihat sesuatu yang basah, licin, dan berdenyut pelan seperti jantung. Saat cahaya lampu menyentuhnya, Slamet sadar benda itu bukan sayur. Itu adalah potongan tubuh manusia, tapi bukan potongan biasa. Kulitnya pucat kehijauan, urat-uratnya berwarna hitam, dan di antara potongan itu tumbuh daun-daun kecil berwarna merah. Slamet mundur ketakutan, menahan muntah. Tapi sebelum ia sempat berlari, terdengar suara langkah dari arah pintu. Perlahan, pintu besi kecil yang sebelumnya terkunci mulai bergetar, lalu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam muncul sosok seperti bayangan manusia tinggi besar. Kulitnya penuh lumpur, dan mata merah menyala. Sosok itu berjalan lambat menuju peti yang terbuka, lalu menatap Slamet dengan tatapan kosong. Tidak semua sayur berasal dari tanah. Suara berat itu bergema, beberapa tumbuh dari darah manusia. Slamet menjerit dan pingsan seketika. Keesokan paginya, ia ditemukan tergeletak di luar gudang dengan pakaian basah kuyup oleh keringat. Harto yang baru pulang hanya tersenyum tenang. Dia terlalu lelah bekerja, katanya pada para pekerja lain. Namun sejak hari itu Slamet tak pernah mau masuk gudang lagi. Ia berhenti tanpa mengambil upah, dan beberapa hari kemudian pergi dari desa, meninggalkan istrinya tanpa kabar. Warga makin curiga karena kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Anjing-anjing di sekitar gudang selalu melolong setiap tengah malam. Ayam-ayam milik tetangga mendadak mati dengan mata melotot, dan beberapa kali warga melihat tanah di belakang gudang tampak tergali dan tertutup lagi esok paginya. Di atas tanah itu, tumbuh sayur yang bentuknya tak wajar, seperti sawi yang menggenggam atau cabai yang meneteskan cairan merah saat dipetik. Suatu malam, 2 pemuda desa, Wandi dan Bowo, nekat mengintai dari kejauhan. Mereka bersembunyi di balik rumpun bambu menunggu truk datang. Sekitar jam 2, truk hijau itu muncul. Namun kali ini berbeda. Ada suara orang menangis dari dalamnya. Suara itu pelan, seperti seorang perempuan memohon ampun. Ketika pintu belakang truk terbuka, Wandi melihat bayangan hitam menyeret sesuatu dari dalam.
Sesuatu yang bergerak dengan tangan manusia yang terikat. Tapi sebelum mereka bisa berbuat apapun, salah satu dari mereka memegang pundak yang ternyata bukan milik temannya. Tangan itu dingin, kasar, dan mencengkeram kuat. Mereka lari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Dan sejak malam itu Bowo demam tinggi dan kehilangan suara selama berhari-hari. Gudang itu semakin menyeramkan. Setiap kali truk datang, kabut tebal turun di sekitarnya, menutupi jalan sampai ke rumah-rumah warga. Kadang terdengar suara seperti orang mencuci sesuatu, disertai suara tawa perempuan yang lirih. Orang-orang yang melewati jalan itu mengaku mencium bau amis seperti darah yang baru ditumpahkan. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang ditemukan oleh seorang penjual tempe bernama Warso. Suatu pagi ia lewat lebih awal, sekitar jam 4, hendak mengantarkan dagangan ke pasar. Saat melintas di depan gudang Harto, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Rasa penasaran membuatnya melongok ke dalam. Dia hanya sempat melihat sekilas, tapi cukup membuatnya trauma seumur hidup. Di tengah ruangan, Ningsih berdiri di atas genangan darah, memotong sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia menjadi beberapa bagian. Di sekelilingnya, karung-karung sayur terbuka, dan setiap potongan tubuh dimasukkan ke dalam karung, lalu disiram cairan hijau kental. Tak lama kemudian potongan itu berubah, kulitnya mengeras dan perlahan membentuk wujud sayuran segar. Warso terpaku, tak bisa bergerak sampai Harto muncul dari balik bayangan sambil menatapnya. "Mau ikut bantu panen, Pak Warso?" Suaranya datar tapi menekan. Warso menjerit, berlari tanpa menoleh. Sejak pagi itu, ia jatuh sakit keras dan tak pernah lagi jualan. Warga yang datang menjenguk mengaku mendengar Warso mengigau, menyebut-nyebut kata sayur dari daging, berkali-kali sebelum akhirnya meninggal 3 hari kemudian. Anehnya Harto dan Ningsih datang ke pemakaman, membawa karangan bunga berbentuk tandan kol dan wortel. Wais mereka tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun misteri gudang itu belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, seorang pekerja baru bernama Jumari direkrut untuk menggantikan Slamet. Ia orang luar desa, polos, dan tak tahu apa-apa tentang gosip yang beredar. Malam pertama ia lembur. Ia mencium bau anyir yang amat kuat dari peti paling dalam. Saat ia mendekat, suara dari dalam peti itu memanggil pelan, "Tolong bukakan aku." Jumari mengira itu tikus, tapi ketika peti itu bergetar dan tutupnya bergerak sendiri, Jana kabur dan tidak kembali lagi. Hingga kini, warga percaya gudang Harto tak pernah kosong bukan karena stok sayurnya melimpah, melainkan karena di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Sesuatu yang terus diberi makan agar tetap segar dan tak pernah busuk. Dan setiap kali kabut turun di sekitar Temanggung, orang-orang tahu itu tanda bahwa truk Harto sedang bekerja, memanen dari tempat yang bukan ladang manusia. Malam di desa Cangkring terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin Gunung Sumbing berhembus pelan, membawa aroma lembab tanah basah dan sisa-sisa abu pembakaran dari dapur rumah warga. Di ujung desa, tepat di tepi jurang kecil yang ditumbuhi ilalang tinggi, berdiri sebuah kebun tua yang sudah lama tak diurus. Warga menyebutnya kebun sunyi, karena sejak 20 tahun lalu, tak ada lagi yang berani menanam di sana. Konon, dulu kebun itu pernah jadi lokasi kematian misterius sepasang petani yang tubuhnya ditemukan hangus, tapi tanah di sekitarnya tetap lembab seperti baru disiram air. Namun sejak Harto dan Ningsih menjadi juragan sayur, kebun itu kembali dibuka. Tak ada sih yang tahu Nes mengapa mereka memilih tempat itu, padahal tanahnya tandus dan jalannya berkelok menembus kabut. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat cahaya lampu Petromax bergerak pelan menuju arah kebun. Kadang disertai bau amis menyengat dan suara hewan melenguh di kejauhan. "Ningsih lagi nyari bibit," katanya, ujar Harto setiap kali ada yang menanyakan kepergian istrinya malam-malam. Tapi warga merasa ada yang aneh. Tidak ada petani waras yang mencari bibit di tengah malam, apalagi di kebun yang tak lagi digunakan. Salah satu tetangga mereka, "Pak Darto, lama-lama tak bisa menahan rasa curiga." Ia meninggal hanya 2 rumah dari kediaman Harto, dan sering melihat Ningsih membawa sesuatu dalam karung kecil setiap malam Jumat. Rasa penasarannya memuncak saat suatu sore, ia melihat Ningsih di pasar membeli ayam hitam. Bukan ayam kampung biasa, tapi jenis langka yang diyakini warga sebagai hewan pesugihan.
Malamnya sekitar pukul 11 Ningsih keluar dari rumah sambil menenteng karung itu. Langit tampak gelap dan angin dari gunung berhembus membawa kabut tebal yang turun ke desa. Tanpa banyak pikir, Pak Darto mengikuti dari jauh, menelusuri jalan berbatu menuju kebun di pinggir hutan pinus. Langkah Ningsih pelan tapi pasti, seolah sudah tahu setiap lekukan tanah di bawah kakinya. Ketika sampai di kebun, ia menyalakan Petromax dan meletakkannya di tanah. Cahaya kuningnya menyorot tanah becek, menampakkan gundukan-gundukan kecil yang tertata rapi seperti kuburan. Dari karung yang dibawanya, Ningsih mengeluarkan kepala kambing hangus. Asap tipis masih mengepul dari lubang matanya. Dengan tangan telanjang, ia menggali lubang di tengah kebun dan menanam kepala itu. Lalu dari kantong kain kecil, ia menuangkan cairan kental berwarna merah gelap, darah ayam hitam. Sambil menyiram, bibirnya bergerak cepat, melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti Pak Darto. Aku tanam hidup, aku panen darah, aku siram roh, aku tuai rezeki. Suara Ningsih pelan, tapi setiap katanya seperti menggema di udara. Angin tiba-tiba berhenti berhembus dan semua suara malam lenyap. Hanya terdengar detak jantung Pak Darto sendiri yang berpacu cepat. Saat itu juga, tanah tempat kepala kambing dikubur tampak berdenyut, seperti sedang bernapas. Dari celah tanah muncul asap putih yang berubah jadi bentuk wajah samar-samar. Wajah itu menyerupai seseorang yang sedang tersenyum lebar, namun matanya kosong. Pak Darto menahan napas, tapi tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin lari, namun kakinya seakan terpaku. Wajah itu perlahan berbalik ke arahnya. "Siapa yang mengintip?" Suara berat keluar dari dalam tanah, dan semua lampu Petromax tiba-tiba padam. Hanya suara serangga yang kembali menggema, lalu sunyi total. Saat Pak Darto tersadar, ia sudah berlari pulang dalam keadaan tubuh kotor oleh lumpur dan jantung berdegup gila. Kiriwa tak berani bercerita kepada siapapun. Tapi sejak malam itu, rambutnya mulai memutih sebagian, dan setiap kali mendengar suara ayam berkokok, tubuhnya menggigil ketakutan. Sementara itu, kebun milik Ningsih berubah secara perlahan namun aneh. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, warga yang lewat di jalan dekat situ melihat embun di atas daun-daun berwarna merah seperti darah. Setiap tanaman di kebun itu tumbuh subur tak wajar. Kangkungnya setinggi pinggang, cabainya sebesar jari orang dewasa, dan tomatnya tampak seperti mengandung cairan merah pekat yang menetes ke tanah. Tak ada hama yang berani mendekat. Burung, belalang, bahkan tikus pun menjauh dari kebun itu. Suatu kali, seorang anak kecil yang sedang mencari layang-layangnya tersesat ke area kebun itu. Ketika ia kembali, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia hanya sempat berkata, "Di sana ada orang berdiri di dalam tanah," sebelum pingsan di pelukan ibunya. Setelah kejadian itu, warga melarang anak-anak bermain di dekat kebun. Tapi Ningsih tetap datang ke sana setiap Jumat malam. Kadang ia membawa kendi besar berisi air hitam pekat. Kadang karung berisi daging mentah. Harto tahu apa yang dilakukan istrinya, tapi tak pernah melarang. Ia justru menunggu dengan sabar di rumah, menyalakan dupa, dan duduk bersila di depan meja kecil tempat sesajen tersusun rapi, kembang 7 rupa, kemenyan, dan sebuah mangkuk tanah liat berisi darah segar. Saat tengah malam, angin dingin masuk lewat celah jendela, membawa aroma kebun yang khas. Dari arah gunung, terdengar suara lenguhan pelan. Lalu bayangan hitam lewat di dinding rumah, membentuk siluet seperti sosok bertanduk. Harto tersenyum tipis lalu berbisik, "Panen kita tahun ini akan melimpah." Keesokan paginya, truk sayur mereka berangkat seperti biasa, penuh muatan segar. Namun yang membuat warga resah, setiap kali truk itu lewat, tanah di pinggir jalan terlihat seperti basah oleh sesuatu yang bukan air. Warnanya merah tua, mengental di beberapa titik seperti darah. Satu demi satu pedagang sayur lain mulai gulung tikar. Sayur mereka busuk sebelum sempat dijual. Bahkan ada yang berubah warna jadi kehitaman semalam. Tapi sayur dari kebun Ningsih selalu tampak segar dan beraroma kuat. Anehnya tak pernah dihinggapi lalat. Suatu hari, seorang karyawan bernama Siti, yang biasa membantu memanen, nekat bertanya, "Bu, kok sayur di kebun ini subur banget padahal tanahnya kering?" Ningsih menatapnya tanpa ekspresi. "Karena tanahnya sudah diberi makan," jawabnya datar. Siti tertawa gugup, mengira itu lelucon, tapi seminggu kemudian,
Ia menghilang setelah malam lembur di gudang. Warga hanya menemukan sepatunya di pinggir kebun, basah oleh darah segar yang belum kering. Setelah kejadian itu, setiap malam Jumat, suara-suara aneh makin sering terdengar. Dari arah kebun terdengar suara tawa perempuan bercampur suara kambing melenguh. Beberapa warga mengaku melihat bayangan wanita duduk di tengah kebun, sambil memegang sesuatu yang berdenyut seperti jantung. Kadang cahaya merah muncul di antara batang sayur, seolah tanah di sana membara dari dalam. Pak Darto, yang dulu pernah mengintai, tak tahan lagi. Kiri mendatangi seorang ustaz dari desa sebelah dan memohon agar kebun itu didoakan. Ustaz itu, seorang pria tua bernama Kiai Muntaha, setuju untuk datang. Malamnya, ia membawa air doa dan beberapa kitab. Namun begitu mereka tiba di pinggir kebun, udara mendadak dingin. Daun-daun bergoyang sendiri meski tak ada angin, dan bau amis menyeruak kuat. Saat Kiai Muntaha meneteskan air doa ke tanah, embun merah mulai naik dari permukaan. Tanah itu seperti menolak disentuh ayat. Lalu dari balik tanaman kangkung, muncul sosok Ningsih dengan mata hitam pekat. "Kiai, ini tanahku, jangan ganggu panenku," katanya dengan suara rendah yang bukan suaranya sendiri. Kiai Muntaha beristighfar keras, tapi tubuhnya mendadak terpental ke belakang. Darah keluar dari hidungnya. Pak Darto menjerit ketakutan dan berlari pulang, meninggalkan Kiai yang tak sadarkan diri. Esok paginya, warga menemukan sang Kiai tergeletak di tepi jalan, hidup tapi tak bisa bicara. Matanya terus menatap kosong ke arah kebun, dan setiap kali orang mencoba menariknya menjauh, tubuhnya bergetar hebat. Sejak malam itu kebun Ningsih benar-benar dibiarkan sendiri. Tak ada yang berani mendekat, bahkan Harto pun jarang ke sana. Tapi setiap subuh, dari kejauhan kebun itu selalu terlihat seperti berembun merah. Kabut tipis bergulung di atasnya, dan jika diperhatikan embun itu bukan air, melainkan tetesan darah yang menetes dari daun ke tanah. Warga hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tanah itu tidak meminta tumbal berikutnya. Namun mereka tahu, selama truk Harto masih keluar masuk dengan sayur-sayur segar di tengah paceklik, perjanjian di kebun sunyi itu masih berjalan, dan harga yang harus dibayar untuk kemakmuran itu akan selalu ditagih oleh sesuatu yang menunggu di bawah tanah. Di Temanggung, nama Harto dan Ningsih semakin dikenal sebagai pasangan juragan sayur paling sukses. Lapak mereka di pasar utama selalu ramai sejak sebelum subuh. Bahkan sebelum ayam berkokok, puluhan pembeli sudah mengantre hanya untuk berebut sayur dari gudang mereka. Aroma khas dari dagangan mereka seolah menggoda siapapun yang lewat. Harum, gurih, dan menimbulkan rasa lapar aneh yang tak bisa dijelaskan. Entah bagaimana, bahkan sayur yang sederhana seperti bayam, kangkung, atau kol terasa berbeda. Bila berasal dari mereka, para pelanggan sering berkata, sayur Harto itu rasanya hidup. Kalimat itu semula hanya candaan, tapi lama-kelamaan terasa janggal. Pembeli yang sudah sekali mencoba, hampir pasti akan datang lagi. Beberapa bahkan menjadi terlalu tergila-gila. Ada ibu rumah tangga yang rela berjalan 2 kilometer setiap pagi hanya agar tidak kehabisan. Ada juga pedagang warung makan yang menolak beli sayur dari tempat lain karena merasa masakannya hambar kalau bukan dari Harto. Di tengah rasa penasaran dan kekaguman itu, terselip bisik-bisik aneh di kalangan warga. Konon setiap kali sayur dari gudang Harto dikirim, hawa dingin menyeruak ke udara. Warga sekitar gudang bahkan sering mencium bau besi atau darah kering setiap kali truk berangkat tengah malam. Namun semua itu tenggelam oleh keuntungan besar dan pelanggan yang makin bertambah. Hingga suatu pagi di pasar, seorang pembeli bernama Butarmi tiba-tiba ambruk. Ia baru saja membeli sayur sop dari lapak Harto dan menjerit sebelum jatuh tersungkur. Mulutnya berbusa dan darah mengalir dari hidungnya. Orang-orang panik, tapi Harto dengan tenang membantu mengangkat tubuhnya. Jemai berkata lembut, "Mungkin dia kurang tidur, biasa. Ibu-ibu suka memaksakan diri." Namun saat Butarmi dibawa ke rumah sakit dan perutnya diperiksa, dokter menemukan sesuatu yang tak masuk akal, potongan kuku manusia di dalam lambungnya. Berita itu langsung menyebar seperti api membakar jerami. Banyak orang ketakutan, tapi anehnya, lapak Harto tidak kehilangan pelanggan. Sebagian justru makin penasaran. Masa iya cuma gosip? Sayur seenak ini, masa ada yang aneh? Gumam seorang pelanggan.
Fenomena ini membuat beberapa warga merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik rasa gurih yang membuat ketagihan itu. Di rumahnya yang besar dan tertutup rapat di pinggir kebun, Ningsih sering terlihat memasak larut malam. Ia tak pernah menyalakan lampu terang, hanya cahaya redup dari pelita di dapur. Dari jendela, samar-samar terlihat uap pekat mengepul dari panci besar, dan sesekali terdengar suara gemericik seperti daging direbus. Harto biasanya duduk di depan rumah, merokok dengan wajah kosong, menatap ke arah kebun yang gelap. Kadang ia bergumam lirih, "Sudah cukup untuk malam ini?" Dan Ningsih menjawab pelan dari dapur, "Belum, masih haus." Seorang pemuda penjaga pasar bernama Surya pernah mencoba menyelidiki. Ia merasa curiga karena setiap kali Harto datang ke pasar, truknya mengeluarkan tetesan air berwarna merah yang tak wajar. Suatu malam ia mengikuti truk itu dari pasar menuju gudang. Saat sampai di depan gudang, suara mesin berhenti tapi tak ada satu pun sopir turun. Surya mengendap-endap mendekat dan mendengar dari dalam gudang suara langkah kaki disertai tarikan napas berat, seperti banyak orang yang bekerja tanpa berbicara. Ia mengintip lewat celah dinding kayu dan melihat sayur-sayur disusun rapi oleh sosok-sosok samar. Tubuh mereka kurus pucat dan tangan mereka gemetar seperti orang yang kehabisan tenaga. Tapi anehnya, mata mereka kosong, seolah tidak bernyawa. Di tengah tumpukan sayur berdiri Harto, tersenyum. Surya menatap langsung ke arah celah tempat Surya mengintip dan berkata tanpa membuka mulut, "Kau mau mencoba juga, nak?" Surya terlonjak mundur dan lari terbirit-birit. Sejak malam itu ia tidak pernah muncul lagi di pasar. Warga mengira dia pindah kerja. Tapi seseorang bersumpah melihat wajahnya di antara tumpukan kubis di lapak Harto seminggu kemudian. Wajah pucat dengan bibir biru dan mata yang terbuka lebar tanpa kehidupan. Aroma khas sayur Harto semakin kuat sejak kejadian itu. Pelanggan yang membeli selalu berkata rasanya makin lezat. Tapi ada efek aneh. Beberapa mengaku bermimpi buruk setelah memakannya. Dalam mimpi mereka melihat diri mereka sendiri berdiri di tengah kebun gelap, memetik sayur sambil dikelilingi bisikan-bisikan tak terlihat. Terus makan, jangan berhenti." Bisikan itu menggema. Bahkan salah satu pelanggan yang ketakutan sempat membuang semua sisa sayur dari Harto ke tong sampah. Esok paginya tong itu sudah kosong, padahal tidak ada binatang yang mungkin membongkar. Warga sekitar mulai gelisah, tapi rasa takut lebih besar daripada keberanian untuk bertanya. Ningsih sendiri makin jarang muncul di pasar. Ia menyerahkan urusan dagang ke Harto dan hanya muncul di malam hari. Pergi ke gudang sambil membawa kendi hitam. Beberapa kali tetangga mendengar suaranya dari dalam gudang, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Aku sudah memberimu rasa," begitu kata mereka mendengar dari kejauhan. "Sekarang giliranmu memberi kami hasil." Suatu malam, ketika kabar tentang sayur berisi kuku manusia semakin heboh, Harto tiba-tiba menutup lapak lebih cepat dari biasanya. Ia berkata dagangannya habis, tapi beberapa orang melihat ia menurunkan karung besar dari truk dan membawanya ke arah kebun belakang rumah. Dari dalam karung itu terdengar suara lirih seperti rintihan. Esok harinya, kebun belakang itu tampak lebih subur dari sebelumnya. Daun-daun sayur tumbuh besar, batangnya tegah, dan aroma tanahnya lembab bercampur bau amis samar. Tak ada satupun warga yang berani menegur, hingga akhirnya seorang pelanggan tetap, Bu Ratmi, datang ke rumah Harto untuk menanyakan rahasia kesegaran sayurnya. Dia diterima dengan ramah oleh Ningsih, disuguhi segelas air hangat, dan diajak masuk ke dapur. Dari dalam terdengar suara panci mendidih dan bau wangi menggoda. "Kau ingin tahu rahasianya?" tanya Ningsih dengan senyum tipis. Bu Ratmi mengangguk polos. Ningsih membuka tutup panci besar di depannya, dan seketika ruangan dipenuhi uap merah pekat. Di dalam panci itu, bukan sayur yang direbus, melainkan potongan tubuh manusia yang perlahan-lahan hancur menjadi cairan. "Rasa gurih itu dari pengorbanan," bisik Ningsih, "bukan dari bumbu dapur." Jeritan Bu Ratmi tidak pernah terdengar keluar rumah malam itu. Sejak hari itu pula, rasa sayur Harto dikatakan semakin kuat, membuat orang-orang semakin ketagihan. Tapi bagi yang peka, di setiap gigitan, ada rasa getir samar seperti lidah menolak mengunyah daging yang dulu pernah hidup. Budi baru seminggu bekerja di gudang sayur milik Harto dan Ningsih di Temanggung.
Ia direkrut karena 2 karyawan sebelumnya tiba-tiba berhenti tanpa alasan, meninggalkan tempat kerja begitu saja. Bahkan gajinya pun belum sempat diambil. Budi awalnya merasa beruntung diterima di sana. Gajinya lebih tinggi dari gudang lain, dan pekerjaannya sederhana, membersihkan, menata sayur, serta membantu bongkar muat truk. Tapi sejak hari pertama, ia merasa ada yang janggal. Gudang itu terlalu sepi. Meski luas, udara di dalamnya terasa lembab, pengap, dan dingin seperti ruang bawah tanah. Lantai semen selalu basah, bukan oleh air, tapi oleh cairan yang berbau besi dan amis samar. Dari setiap sudut, banyak karung sayur yang tidak pernah dibuka. Jangan disentuh. Itu untuk pengiriman khusus, kata Harto suatu hari dengan nada datar. Namun yang paling membuat Budi gelisah adalah satu aturan aneh yang selalu diulang oleh para pekerja lama. Jangan pernah menyapu gudang setelah jam 10 malam. Saat Budi bertanya alasannya, seorang karyawan tua bernama Wardi hanya menjawab lirih, "Kalau kau menyapu setelah jam itu, bukan debu yang kau sapu, tapi sesuatu yang sedang tidur." Awalnya Budi menertawakan ucapan itu. Ia pikir itu cuma kepercayaan kampung, atau cara agar para pekerja tak lembur terlalu malam. Tapi semakin lama ia bekerja, semakin banyak hal yang membuatnya tak bisa tidur. Setiap kali jarum jam melewati pukul 10, suara di gudang berubah. Di siang hari hanya terdengar dengung lalat dan suara karung digeser. Tapi malam hari, ada bisikan-bisikan pelan, seperti banyak orang berbisik dalam bahasa yang tak dikenalnya. Kadang terdengar pula suara sayur berjatuhan, padahal tak ada angin. Pada malam keempat, Harto meminta Budi menjaga gudang karena dirinya dan Ningsih harus mengantar pesanan keluar kota. Budi ditemani 2 karyawan lain yang tampak enggan menerima tugas itu. Mereka hanya duduk diam sambil merokok di depan pintu gudang, menatap jam setiap 5 menit. Ketika waktu mendekati jam 10, mereka tiba-tiba membereskan barang dan bersiap pulang. "Kau mau kemana?" tanya Budi. Salah satu dari mereka menatapnya dengan mata kosong. "Kau yang jaga sekarang. Ingat jangan menyapu apapun yang terjadi." Lalu mereka pergi tergesa-gesa meninggalkannya sendirian. Malam itu hening sekali. Bulan tertutup awan, dan cahaya dari lampu gudang berkedip pelan seolah kehabisan tenaga. Budi duduk di kursi bambu, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya gelisah. Setiap beberapa menit, terdengar suara seperti benda berat diseret di dalam gudang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus atau kucing. Tapi ketika bau busuk menyengat mulai memenuhi ruangan, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia berdiri, mengambil sapu lidi, dan mulai membersihkan bagian depan gudang yang kotor. Jarum jam tepat menunjuk pukul 10.05. Ketika ujung sapunya menyentuh genangan cairan kental di lantai. Begitu disapu, cairan itu bukannya terserap, tapi malah berdenyut pelan, seperti daging hidup. Budi terkejut menjatuhkan sapu, lalu menatap lantai dengan ngeri. Dari sela-sela ubin, muncul tetesan merah yang terus mengalir, membentuk jejak ke arah tumpukan karung di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap satu persatu karung di sana. Awalnya hanya terlihat wortel, kubis, dan daun bawang. Tapi di bawahnya, ada karung yang warnanya sedikit berbeda, lebih tua, basah, dan berat. Saat karung itu disibakkan, udara di gudang berubah. Angin dingin menyapu seluruh ruangan, dan bau anyir tajam menyeruak. Budi menatap ke dalam karung itu dan hampir muntah. Di dalamnya ada sesuatu yang menyerupai potongan tubuh manusia, mungkin tangan atau kaki, pucat dan masih basah, dengan kuku yang panjang dan menghitam. Salah satu jari itu tiba-tiba bergerak pelan, seperti menggeliat hidup. Budi menjerit, terjatuh ke belakang, dan tanpa sadar sapu di tangannya menyentuh lantai lagi. Kali ini, dari sela-sela lantai muncul suara lirih seperti orang tertawa. Tawa itu pelan, serak, tapi jelas berasal dari bawah tanah. Budi berlari ke arah pintu, tapi pintu gudang terkunci rapat dari luar. Jari menendang memukul tapi tak berhasil. Dari arah karung-karung sesuatu mulai merayap. Suara seret pelan yang diiringi aroma busuk. "Kenapa kau bangunkan mereka?" Terdengar suara perempuan dari balik karung. Budi menoleh dan melihat sosok samar menyerupai Ningsih berdiri di ujung ruangan. Wajahnya pucat seperti mayat, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan matanya merah menyala. "Aku bilang jangan menyapu malam-malam." Tubuh Budi gemetar hebat. Dia mencoba berlari ke jendela, tapi sesuatu mencengkeram kakinya.
Ia menunduk dan melihat tangan-tangan pucat mencuat dari lantai. Menariknya ke bawah. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu tertelan oleh kegelapan. Ketika Harto dan Ningsih kembali keesokan paginya, gudang tampak seperti biasa. Bersih rapi, tak ada jejak pertarungan. Tapi di sudut dekat karung wortel, ada sapu patah dan genangan air merah yang belum mengering. Ningsih menatap suaminya sambil tersenyum kecil. "Dia sudah ikut truk malam, kan?" tanya Ningsih datar. Harto hanya mengangguk pelan. "Jui, sekarang gudang ini akan lebih tenang." Beberapa hari kemudian, warga sekitar mulai memperhatikan perubahan aneh di gudang. Setiap malam, lampu di dalamnya menyala sendiri, padahal tak ada yang menjaga. Kadang terdengar suara sapu diseret di lantai, pelan dan ritmis. Srek, 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 seperti seseorang sedang membersihkan sesuatu. Wardi, karyawan tua yang dulu memperingatkan Budi, suatu malam memberanikan diri mendekat. Ia berdiri di depan pintu gudang dan mengintip lewat celah papan. Di dalam, ia melihat sosok Budi sedang menyapu dengan gerakan lambat. Tapi tubuh Budi kini kurus kering, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya kosong menatap lantai. Ia terus menyapu, tapi sapunya bukan mengangkat debu, melainkan menggeser potongan-potongan tubuh kecil seperti daging busuk. Wardi mundur ketakutan dan lari tanpa menoleh. Sejak malam itu, tak ada satupun karyawan yang berani lembur. Mereka pulang sebelum malam benar-benar turun. Gudang dibiarkan gelap, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh disentuh. Tapi setiap pagi, lantainya selalu bersih seolah ada yang menyapu semalaman. Ketika Harto lewat, ia hanya melirik lantai licin itu dan tersenyum samar. "Kerjamu bagus, Budi," bisiknya pelan. "Tetap jaga gudang ini agar tak ada yang berani membuka rahasia kita." Suara sapu terdengar menjawabnya lembut dari balik kegelapan. Srek, srek, srek. Pagi-pagi sekali sebelum azan subuh terdengar, pasar Temanggung biasanya masih sepi. Hanya beberapa pedagang kecil yang baru menata dagangan sambil menunggu pembeli. Tapi ada satu lapak yang selalu menarik perhatian. Lapak sayur milik Harto dan Ningsih. Setiap kali mereka datang, kabut tebal selalu menyelimuti area kiosnya. Meski langit di atas pasar terang dan cerah tanpa mendung, kabut itu muncul tiba-tiba, seolah mengikuti kedatangan mereka, merayap dari bawah truk sayur mereka, dan menyebar perlahan ke seluruh penjuru pasar. Para pedagang lain sudah terbiasa, tapi tak pernah ada yang berani terlalu dekat ketika kabut mulai turun. Sebab di dalam kepulan putih itu, selalu terdengar suara-suara aneh. Kadang seperti suara anak kecil menangis lirih, kadang seperti orang merintih kesakitan, dan kadang terdengar samar-samar suara tawa perempuan yang menggema panjang. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika seseorang mendengar jeritan, minta tolong yang datang dari dalam kabut itu. Jeritan lemah, tercekik dan memudar perlahan seiring kabut makin tebal. Namun anehnya, setiap kali kabut itu lenyap menjelang matahari naik, dagangan Harto selalu ludes terjual. Semua pembeli tampak puas, bahkan tak sedikit yang datang khusus dari luar kota, hanya untuk membeli sayur darinya. Orang-orang menyebut kabut itu berkah atau hawa dingin pembawa rezeki. Tapi bagi mereka yang peka, kabut itu bukan sekadar uap air biasa. Dia membawa sesuatu yang hidup, entah arwah, entah darah, entah sesuatu yang menuntut balasan. Suatu pagi kabut datang lebih tebal dari biasanya. Bahkan jarak 1 meter pun sudah tak terlihat. Pedagang di kios sebelah Pak Arif mulai resah. Ia mendengar suara gemeretak seperti tulang patah di balik kabut. Lalu samar-samar muncul sosok perempuan berjalan pelan. Dengan wajah tertutup kerudung putih basah, dia membawa sesuatu di tangannya. Karung kecil yang meneteskan cairan merah. Pak Arif memanggilnya, tapi sosok itu hanya berhenti sejenak dan menatap ke arahnya. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan. Lalu ia perlahan lenyap di telan kabut. Saat kabut mulai menipis, Pak Arif baru sadar tangannya bergetar hebat. Di depan kiosnya, ada satu ikat sayur bayam tergeletak dengan akar yang masih meneteskan darah. Dia hendak melemparnya jauh-jauh, tapi sayur itu terasa berat seolah menempel di tangannya. Begitu ia berhasil menjatuhkannya, akar bayam itu menggeliat, dan di antara daun-daunnya tampak sepotong kuku manusia yang mengering. Jogiho menjerit keras dan lari keluar pasar. Sejak hari itu banyak pedagang mulai pindah tempat. Mereka tak tahan dengan hawa aneh di sekitar lapak Harto. Tapi anehnya,
justru pembeli semakin banyak. Orang-orang dari luar kota datang karena mendengar sayur Harto. Selalu segar meski cuaca buruk. Tak ada yang peduli bahwa udara di sekitar kiosnya terasa dingin seperti kabut kuburan. Mereka hanya ingin membeli. Dan setelah membeli, sebagian besar tak ingat dengan jelas wajah penjualnya. Yang mereka ingat hanyalah aroma sayur yang memikat dan senyum samar dari seorang wanita di balik kabut. Namun di balik kesuksesan itu, Ningsih semakin sering menghilang. Dia tidak lagi ikut ke pasar setiap hari. Kadang Harto datang sendiri, menata sayur sambil bergumam pelan seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Tenanglah, mereka tidak akan mengusikmu," katanya suatu kali sambil menatap ke arah kabut yang bergulung di kaki lapak. Suatu hari, seorang petugas kebersihan pasar bernama Karno mencoba membersihkan area kios Harto setelah pasar bubar. Ia heran karena di bawah meja dagang Harto selalu ada sisa sayur yang sudah membusuk. Tapi, setiap diangkat, ada jejak merah kecoklatan di lantainya. Seperti bekas darah yang menembus ubin. Karno menunduk untuk menggosoknya. Tapi tiba-tiba muncul hawa dingin dari bawah lantai. Ia mendengar suara lirih memanggil namanya, "Karno, tolong aku." Ia tersentak menatap sekeliling. Tak ada siapa pun, tapi lantai itu bergetar halus dan dari celah ubin, asap putih perlahan keluar, membentuk kabut. Karno mundur, tapi suara itu makin jelas, seperti seseorang yang terjebak di bawah tanah. "Karno, bukalah." Suara itu disusul suara tangis perempuan. Saat Karno hampir membungkuk lagi, kabut langsung menyembur dan menelan tubuhnya. Keesokan paginya, warga menemukan sapu dan ember Karno di depan kios Harto. Tapi dirinya tak pernah kembali. Harto hanya berkata ringan, "Mungkin dia pulang lewat jalan kabut." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mau membersihkan area lapaknya. Bahkan petugas pasar pun melewati kios itu dengan cepat setiap pagi, pura-pura tak melihat kabut yang menggantung di sana. Malam-malam berikutnya, kabut itu mulai muncul bukan hanya di pasar. Warga sekitar rumah Harto mengaku melihat kabut serupa keluar dari kebun belakang rumahnya, melayang ke arah gudang, lalu menghilang menjelang subuh. Di dalam kabut itu, ada suara samar-samar seperti sayup orang berdoa. Tapi kalimatnya aneh, setengah mantra, setengah ratapan. Kadang terdengar juga bunyi langkah banyak orang berjalan bersamaan, padahal halaman rumah kosong. Beberapa anak muda iseng mencoba mendekati rumah Harto pada malam Jumat Kliwon. Mereka penasaran, ingin membuktikan apakah kabut itu hanya halusinasi. Mereka menunggu di balik pohon, membawa ponsel untuk merekam. Tepat pukul 12 malam kabut mulai muncul dari arah kebun. Tebal, putih dan bergerak seperti gelombang hidup. Dari dalam kabut, mereka melihat siluet seseorang. Seorang perempuan berjalan pelan sambil membawa baskom besar. Tapi tubuh perempuan itu bukan seperti manusia biasa. Kakinya tak menapak tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas rumput. Dari baskom yang dibawanya, menetes cairan merah pekat yang membentuk jejak ke tanah. Salah satu dari mereka memberanikan diri bersuara, "Bu Ningsih." Sosok itu berhenti. Ia perlahan menoleh, dan kabut di sekitarnya berputar seperti pusaran air. Wajahnya tampak setengah terbakar, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Ia mengangkat tangannya menunjuk ke arah mereka, lalu berbisik pelan, "Kalian ingin segar seperti sayurku." Anak-anak muda itu menjerit dan berlari ketakutan. Esok paginya, hanya 2 orang yang kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Yang lainnya ditemukan pingsan di kebun dengan tubuh dingin dan basah seperti habis berendam semalaman. Di telapak tangan mereka, tumbuh tunas kecil berwarna merah, mirip akar sayur, tapi terasa hangat seperti daging. Sejak kejadian itu, warga Mesir menyebut lapak Harto sebagai pasar kabut. Banyak yang menjauh, tapi tetap saja pembeli datang. Entah kenapa semakin menyeramkan suasananya, justru semakin ramai orang datang membeli. Seakan kabut itu punya daya tarik sendiri. Setiap kali kabut muncul, orang-orang kehilangan kewaspadaan. Langkah mereka ringan dan mata mereka kosong. Mereka membeli, membayar, lalu pulang tanpa berkata apapun. Dan selalu setelah kabut menghilang, di lantai tempat Harto berjualan tertinggal bercak-bercak merah kecil yang tak pernah bisa hilang.
Bila ada yang cukup berani mencium, baunya bukan bau tanah atau air, melainkan bau darah manusia yang mengering. Tapi Harto hanya tertawa kecil setiap kali ada yang bertanya. Kabut itu rezeki, katanya dengan tenang. Selama dia datang, sayurku akan tetap hidup. Namun pada suatu pagi, kabut datang begitu tebal hingga seluruh pasar lenyap dalam putih yang pekat. Tidak ada yang bisa melihat siapapun. Orang-orang menjerit memanggil satu sama lain. Tapi suara mereka menggema dan kembali seperti ada tembok tak terlihat. Saat kabut menghilang, hanya lapak Harto yang masih berdiri di tengah pasar. Semua pedagang lain menghilang, digantikan tumpukan sayur segar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sayur dengan warna merah menyala, seperti baru disiram darah. Dan di antara tumpukan itu, Ningsih berdiri diam, tersenyum menatap suaminya yang sedang menghitung uang hasil dagangan hari itu. Dari balik kabut yang tersisa, samar-samar terdengar bisikan lembut memanggil. Kami sudah kenyang, sekarang giliran mereka. Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalan desa yang biasa dilewati truk pengangkut sayur milik Harto tampak lengang. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau amis yang menusuk. Sekitar pukul 2 dini hari, warga dusun Tegalrejo terbangun oleh suara deru mesin berat dari arah timur. Suara yang sudah sangat mereka kenal. Truk Harto. Truk besar berwarna hijau lumut dengan tulisan Makmur Jaya di bak belakangnya. Tapi kali ini, tidak ada satupun orang yang melihat siapa yang menyetir. Lampu truk menyala terang, berjalan pelan menuju gudang sayur Harto yang berada di ujung jalan desa. Rodanya bergesek di aspal basah, tapi tidak terdengar suara langkah manusia sama sekali. Warga yang menonton dari balik jendela hanya bisa saling pandang, takut untuk keluar. Namun beberapa pemuda yang dikenal nekat, terutama Seno dan Wawan, memutuskan untuk mengikuti dari kejauhan. Mungkin sopirnya ketiduran, kata Seno dengan suara bergetar. Walau ia sendiri tahu itu alasan bodoh. Truk itu berhenti tepat di depan gudang, namun suara mesinnya tidak mati. Dari celah pintu bak, terlihat bayangan sesuatu bergerak-gerak, seolah ada yang hidup di dalam. Lalu tiba-tiba gedubrak, pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Seno dan Wawan sontak mundur beberapa langkah. Napas mereka tercekat. Dari dalam truk, sayur-sayur segar berguguran ke tanah. Kol, bayam, tomat, dan kentang tampak masih basah dengan embun. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang rusak seolah baru dipetik dari kebun. Siapa yang ngangkut semua ini? Gumam Wawan, tak ada jawaban. Namun detik berikutnya, di antara tumpukan sayur yang bergelinding ke tanah, sesuatu yang bukan sayur ikut jatuh. Pluk, sebuah tangan manusia, membiru kaku dengan jari-jari masih utuh. Ujung kukunya hitam dan panjang, seperti milik mayat yang sudah lama dikubur. Bau busuk menyengat tiba-tiba menyebar di udara. Wawan hampir muntah, sedangkan Seno hanya berdiri mematung. Di bawah cahaya lampu jalan, mereka melihat jelas. Tangan itu masih meneteskan cairan merah pekat, seperti darah yang belum kering. Lari, teriak Seno menyeret Wawan menjauh. Tapi sebelum mereka sempat menempuh 10 langkah, terdengar suara berat dari dalam truk. Seperti napas seseorang yang besar, dalam, dan sangat pelan. Lalu di antara sayur-sayur yang berguguran, muncul kepala sapi tanpa badan. Matanya terbuka, dan bola matanya bergerak mengikuti arah mereka berlari. Besok paginya truk itu sudah tidak ada. Bekas bannya hilang, seolah tak pernah melewati jalan itu. Namun tanah di depan gudang masih lembab oleh cairan merah kehitaman. Dan sayur-sayur yang semalam bergelimpangan kini membusuk dengan cepat. Ketika warga memberanikan diri menanyakan kejadian itu pada Harto, pria itu hanya tersenyum datar. Truk saya di Semarang semalam, bukan di sini. Mungkin kalian mimpi. Jawabannya terdengar tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat orang tidak ingin mendebat. Seminggu kemudian Seno menghilang. Ibunya bilang ia keluar malam-malam setelah mendengar suara klakson truk yang berbunyi 3 kali berturut-turut dari luar rumah. Wawan mencoba mencari, tapi yang ia temukan hanya sepasang sandal Seno di tepi jalan yang menuju gudang Harto, dan bekas roda besar di tanah yang masih basah meski tidak turun hujan. Setelah kejadian itu, warga desa mulai ketakutan setiap mendengar suara mesin besar dari arah timur. Truk Harto menjadi semacam kutukan yang tak diucapkan. Kadang muncul di tengah malam tanpa sopir, mengantar sayur ke gudang dan menghilang sebelum subuh.
Para karyawan yang bekerja di sana pun tak berani keluar setelah jam 9 malam. Mereka bilang jika truk itu datang, pintu gudang harus tetap terkunci rapat dan tak boleh ada yang melihat. Namun suatu malam seorang pekerja bernama Sardi yang baru 2 minggu bekerja tidak sengaja mengintip dari celah papan. Ia melihat truk itu berhenti dan dari dalamnya turun beberapa sosok hitam berwujud manusia tanpa wajah. Mereka mengangkat peti-peti sayur, tapi ketika salah satu peti terbuka, Sardi melihat isi di dalamnya bukan sayur, melainkan tubuh-tubuh pucat dengan mata kosong. Ia berteriak histeris lalu pingsan di tempat. Esoknya Sardi ditemukan di sungai. Tubuhnya penuh luka seperti terseret sesuatu yang berat dan lidahnya putus. Sejak saat itu, gudang Harto ditutup rapat setiap malam dan warga bersepakat untuk tidak lagi membicarakan truk hijau itu. Tapi setiap bulan purnama, ketika kabut turun dan suara mesin berat terdengar dari arah kebun, semua orang tahu, truk pengangkut itu datang lagi. Dari dunia yang bukan milik manusia, membawa hasil panen dari kebun sunyi, tempat Ningsih menanam bibit kemakmuran mereka. Harto hanya berdiri di depan rumah, tersenyum kecil, menatap truk itu melintas tanpa sopir, dan di matanya ada pantulan wajah-wajah yang sudah lama hilang di desa mereka. Anak itu bernama Rian. Wajahnya mungil, kulitnya pucat seperti kertas, dan suaranya selalu lembut, nyaris tanpa ekspresi. Sejak Rian tidak pernah terlihat tumbuh. Tubuhnya tetap sebesar anak 5 tahun. Meski waktu telah berjalan belasan tahun lamanya. Setiap kali ada yang menyinggung soal umurnya, Harto dan Ningsih hanya tersenyum. Memang anak kami istimewa. Rezeki Tuhan bentuknya macam-macam. Namun warga di sekitar rumah mereka tahu ada yang tak wajar pada bocah itu. Di siang hari Rian jarang keluar rumah, tapi di malam hari beberapa orang bersumpah melihatnya duduk di depan jendela, menatap jalan desa sambil menggerakkan bibir seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang terdengar tawa kecilnya bergema pelan dari dalam rumah di saat semua lampu sudah padam. Suatu ketika seorang ibu bernama Murni kehilangan anaknya yang baru berusia 7 tahun. Bocah itu tertabrak truk pengangkut sayur Harto di tikungan dekat sungai. Anehnya, truk itu melaju tanpa sopir. Jenazah si bocah tidak ditemukan. Hanya sepatunya yang tersangkut di ranting bambu. Keesokan harinya, warga melihat Rian bermain di halaman rumah. Tertawa lepas, pipinya tampak lebih merah, matanya berbinar. Aneh ya, dia seperti makin segar, gumam salah satu tetangga dengan raut bingung. Rian bahkan memanggil seekor kucing sambil berkata, "Main yuk, temanku udah pulang." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Ningsih sendiri berdiri, tapi ia tak pernah menegur. Hanya mengelus kepala anaknya dengan tangan gemetar, seolah tahu sesuatu yang tak boleh dikatakan. Waktu terus berjalan, dan kejadian serupa berulang. Setiap kali ada kecelakaan di sekitar pasar, baik pedagang yang terpeleset dan meninggal, atau pembeli yang tiba-tiba kejang dan tak sadarkan diri, Rian selalu tampak lebih ceria setelahnya. Sementara itu, para pekerja di gudang mulai resah karena bocah itu sering muncul tengah malam, duduk di atas tumpukan karung sayur sambil menyanyi lagu anak-anak dengan nada rendah dan lambat. Lagu itu selalu sama, sayur ijo, sayur merah, siapa makan jadi berberkah. Namun nada akhirnya selalu berubah menjadi lirih seperti rintihan orang menahan sakit. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang ustaz dari kampung sebelah datang, berniat membantu karena kabar keanehan keluarga Harto sudah menyebar. Ia meminta izin untuk membacakan doa di rumah itu. Harto tampak enggan, tapi Ningsih justru menangis dan memohon agar sang ustaz melakukannya. "Saya sudah capek, Kiai, tolong bebaskan kami," katanya lirih. Malam itu, setelah Isya, ustaz itu duduk di ruang tamu. Rumah mereka terasa dingin meski api di tungku menyala. Di pojok ruangan, Rian duduk diam memeluk boneka kecil. Ketika ustaz mulai membaca ayat-ayat suci, lampu tiba-tiba berkedip, lalu padam. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Disusul bau amis seperti darah. Ustaz terus membaca dengan suara lebih keras. Sementara Ningsih berpegangan pada dinding sambil menangis. Saat ustaz menoleh ke arah Rian, bocah itu sudah berdiri di depan cermin besar yang tergantung di dinding. Bayangannya di sana bukan anak kecil, melainkan sosok tua renta dengan mata merah menyala dan senyum panjang penuh gigi tajam. Ustaz tertegun, ayat di lidahnya terputus. Bayangan itu berbicara tanpa suara, tapi setiap kata terasa mengguncang udara.
Bukan anak manusia lagi, bisik Ustaz dengan wajah pucat. Seketika Rian berteriak, jeritan tajam yang membuat kaca jendela retak. Lalu ia terjatuh, tubuhnya menggeliat. Dan dari punggungnya keluar lendir hitam pekat yang menetes ke lantai. Ningsih menjerit memeluk anaknya, tapi Harto justru berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. "Jangan hentikan, Kiai. Dia itu sumber rezeki kami." Ustaz menatapnya dengan marah dan ketakutan bersamaan. "Kau menjual anakmu untuk kekayaan?" Harto tertawa pelan. "Tidak, aku hanya meminjamkan tubuhnya pada yang berhak. Setiap jiwa yang mati di sekitar kami akan memperpanjang hidupnya." Suasana ruangan berubah mencekam. Dari arah cermin, bayangan tua itu tersenyum lebar dan melangkah keluar perlahan. Meski wujudnya tetap samar seperti kabut tebal. Ustaz mencoba membaca ayat terakhir, tapi sebelum selesai, ia terlempar ke dinding dan pingsan. Ketika sadar rumah itu sudah sepi, Harto dan Ningsih menghilang. Sementara Rian duduk sendirian di tengah ruangan, tersenyum sambil memainkan boneka kecil dari jerami. Anehnya, sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat Ustaz tersebut kembali ke kampungnya. Warga menemukannya di tepi kebun sayur. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar dan mulut dipenuhi tanah. Rian pun tetap tampak seperti anak berumur 5 tahun. Tak bertambah umur, tak berubah rupa. Tapi kini ia sering berdiri di depan pasar, menatap setiap orang yang lewat dengan pandangan kosong, lalu tersenyum kecil. Dan jika hari sedang mendung, bayangan di belakangnya tampak jauh lebih tinggi, seperti sosok dewasa berjubah gelap yang berdiri tepat di belakang tubuh mungkilnya. Warga yang melihat biasanya segera berpaling, pura-pura tak melihat apa-apa, karena mereka tahu Rian bukan lagi anak manusia, melainkan perwujudan dari perjanjian lama yang tak bisa dibatalkan, titipan dari dunia yang hanya bisa memberi dengan mengambil nyawa sebagai gantinya.